Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa hiya ala a'dhamin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pimpinan Yayasan Al-Mumtaz RA dan Tahfiz Al-Mumtaz yang saya muliakan beserta pengurus dan jajarannya, Bapak Ibu Wali Santri RA Mumtaz dan Tahfiz Mumtaz yang saya muliakan, serta anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, biar adalah di luar, yang penting ikuti aja alurnya. Dulu kita pun seperti itu ya Bu? Iya Bu? Dulu kalau anak sekarang lasak berarti maknya lasak dulu. Mudah-mudahan kita semua dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan buat junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari jam 8 tadi Ibu sudah konsentrasi melihat penampilan anak-anak kita yang wow, amazing, luar biasa penampilannya. Kita pun sebagai orang tua belum tentu bisa seperti itu. Dengan anak-anak tampil itu ada rasa kegembiraan dalam hati. Tak sia-sia Bunda mengandung. Anak-anak kita tampil, alhamdulillah. Bukan hanya nanti ketika anak-anak itu menghafal Al-Quran, tahu dia agama, dia akan menghadiahkan mahkota bagi ibu-ibu. Luar biasa tadi. Kecil-kecil sudah 1 sampai 4 juz. Kalau Ustadz mungkin 4 juz juga, kalau kita 4 juz juga. Tapi juz tomat, juz wartel, juz mangga, juz mentimun. Kalau anak-anak kita ini luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Nah, sama datang ini Ustadz Ali, penyuluh pada sekejap ini ya. Mohon izin ini Ustadz ini, di kawasan Ustadz Ali, Ustadz menyampaikan ceramah. Nanti kalau nggak minta izin, nak hilang pula. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita tidak lama-lama, paling lama sampai selesai. Setuju tidak? Sampai selesai lama. Ustadz pun ada agenda jam 10 nanti harus ke Lubuk Ogung. Makanya kita nggak lama-lama pengajian. Bapak Ibu yang saya muliakan, tarhib Ramadan. Tarhib itu di mana-mana sekarang, baik di masjid, di musola, dan Ustadz dari bulan Rajab kemarin sampai sekarang ini luar biasa. Ini memang jarang malam baru sampai di rumah ya. Makanya semangat motivasi jemaah ibu-ibu baik di sekolah, di musola, di masjid, termasuk jemaah ibu-ibu ya, itu luar biasa menyambut bulan suci Ramadan itu. Tarhib Ramadan itu maknanya adalah menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa kegembiraan, bahagia. Bo, itulah ibu sombong. Dipanggil Ustadz lambat jawab. Kalau dipanggil Ustadz cepat ya dijawab. Kalau Pak RT manggil mau kasih sembako, cepat buka pintu. Kapan Ustadz manggil lambat buka pintu. Bo, Ibu gembira gak dengan kedatangan Ramadan ini? Kenapa Ibu gembira? Iyalah Ustaz, nanti kain gorden pintu mau diganti, cincin mau ditambah, bajunya bordirannya loh mau dibeli, sepatu mau ditukar. Iya Bu? Iya Bu? Itu gak jujur itu Ibu. Jujurlah. Ibu, bapak yang saya muliakan, boleh sih kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ada jemaah Ustadz tahun kemarin Bu, bapak-bapak yang seharusnya di Idul Fitri berbahagia, namun 1 Syawal takbir itu meninggal dunia.
Kenapa? Sibuk persiapan menyambut Idul Fitri. Badan udah tua, manjat dia jatuh, lalu pecah kepalanya. Makanya terima saja nanti. Mau ada yang dimakan, tak ada yang dimakan, yakin saja Ramadan itu pasti ada. Ada jemaah ustaz mau bayar zakat fitrah, uang tak ada. Rupa-rupanya dia teringat ayam yang berkokok di belakang rumahnya itu, ayam dia. Lalu dijual, bisa bayar zakat fitrah. Yang penting Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan ini terima, sambut dengan rasa gembira, tak terasa Bu. Insya Allah 18 Februari 2026 kalau sesuai dengan ketetapan kalender itu, maka bareng puasa kita dengan Muhammadiyah, termasuk dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tak terasa dalam hidup ini. Sebentar, rasa-rasanya baru kemarin, Bu. Rasa-rasanya baru kemarin puasa. Sekarang sudah datang pula puasa ini. Ustaz mau jalan-jalan sedikit, capek dulu. Ibu, dalam hidup ini Bapak, memang kita selalu tak merasakan. Ini nampak, masuk Facebook nanti ini. Termasuk tak depan ini. Memang kita tidak merasakan itu. Ustaz bawakan nostalgia masa lalu. Ustaz kelahiran 1181 ketika dunia merayakan ulang tahun, itu merayakan ulang tahun Ustaz itu. Kelahiran Dumai. Kita ingat-ingat nostalgia kita masa lalu. Dulu kita kecil Bu, seperti anak-anak kita di luar ini. Kemudian beranjak balita, remaja, kemudian dewasa, bertemulah kita dengan jodoh kita. Ibu dilamar oleh bapak, bapak diterima lamaran oleh ibu. Gayung bersambut, asam di gunung, garam di laut, dalam tuali bertemu juga. Itu asam di gunung, garam di laut, tentu dalam kedua tuali bertemu juga. Ibu cinta sama suami ibu. Mak lambat jawab Pak. Lambat. Ibu-ibu itu tanya kalau depan suami, ibu cinta dengan suami ibu? Cinta. Bapak cinta dengan suami bapak? Yang bapak ini agak lambat, lebih lambat lagi. Bapak itu yang saya muliakan, kemudian bertemu dengan jodoh. Setelah itu menikah 9 bulan, mengandung ibu, lahirlah anak. Ketika anak lahir, apa kata ibu kepada suami? Yayang beb, ayang beb dulu. Karena masih baru-baru, yayang beb. Mas, Pak Le, ya udah, ya kan, Kang, dan lain Oju, ya panggilan-panggilannya. Tak terasa ya Bang, kita sudah punya anak. Wah, begitu cepat itu. Kemudian anak kita balita, remaja, dewasa, lalu bertemu pula dia dengan jodohnya. Yang melamarnya punya sawit kapling, kawitnya 50 hektar. Bagaimana ibu mau menolak? Diterimalah lamarannya itu. Setelah itu menikahlah anak kita tadi. Lalu apa yang dikatakan oleh suaminya kepada istrinya? Yang tak terasa kita sudah punya menantu. Menantu tadi hamil pula dia, kemudian lahirlah anak, balita, remaja, dan dewasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan kita apa yang kita katakan? Kita kan sudah punya cucu tuh dari menantu kita. Itu panggilan udah beda tuh. Panggilan udah beda. Oh, ibu, Kak Ustaz itu jujur, Ustaz juga manusia. Waktu menikah awal-awal itu yayang beb, yayang ceking, my darling, love you. Betul tidak? Anak pertama ibu hamil, ibu awal-awal nikah tuh jatuh. Itu cepat itu Ustaz, cepat bapak-bapak nih mengambil minyak. Mana yang sakit ya, cepat diurut ya enggak, dibawa ke dokter. Itu anak pertama. Anak pertama. Kemudian hamil lagi anak kedua. Lalu jatuh lagi ibu. Apakah cepat dia mengambil minyak? Nanti dulu. Apa yang dikeluarkan oleh suami ibu bukan minyaknya, agak menurun. Apa katanya? Baik-baiklah berjalan. Baik-baik berjalan. Setelah itu anak ketiga jatuh lagi ibu. Bukan baik-baik berjalan,
Gimana mata kau? Batu sebentar itu. Tapi nampaknya ini ibu-ibu cinta suami dan bapak-bapak cinta suami. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Waktu terus berjalan ibu. Bu, mana cantik dulu ibu dengan sekarang? Cantik sekarang? Cantik apanya? Tambah gembrotnya. Ibu, kita sekarang sudah memulai memudar, Bu. Kalau ibu lihat profil WA apa foto kita dulu, itu Ustaz ini masih utuh giginya, sekarang udah ompong-ompong. Sekarang udah bertabur ban nih. Dibikin pun dia akan tetap kembang. Ibu kalau seandainya rambut udah putih itu biarkan aja. Tapi kalau suaminya nanti tak mau memperhatikan ibu karena rambut ibu putih, makanya digelah dengan selain warna hitam. Ya supaya ya yang seperti orang Korea tuh. Orang Korea kan? Ustaz, boleh luluran Pak Ustaz? Boleh pakai serum Amora itu Ustaz? Tahu serum Amora? Itulah ibu yang semprot-semprot laser tuh. Serum Amora tuh Bu, 150.000 sejempol. Karena sayang sama istri Ustaz beli. Hari pertama make kan lama tuh, lama makainya. Hari pertama, nasi mentah, tak masak. Hari ketujuh memang nasi tak masak. Setelah itu sabun itu habis. Apa kata istri, Bang? Sabun habis Bang, belikan dong. Lebih baik beli beras. Beras belida 150.000 seharga sabun Amor. Tapi kalau ada duit silahkan Bapak Ibu. Kita sekarang mau dipoles pun bedak 3 lapis seperempat. Ustaz, ada yang mengundang Ustaz, datang ke masjid ini ya Ustaz, di Tenayan Raya. Ya Bu, profil WA-nya wow, amazing, glowing. Ketika Ustaz sampai di masjid, datanglah ibu-ibu, nenek-nenek tuh. Ustaz, saya yang mengundang Ustaz. Rupanya nenek-nenek. Ibu-ibu itu yang asli-asli sajalah. Yang ada di profil WA itu yang asli. Kalau bahasa Bangkoknya tak kicuh ditampik nang tarang. Ustaz Bapak Ibu yang saya muliakan. Telinga udah mulai peka, betul? Mata sudah mulai kabur, benar? Kecuali angka 100. Kalau angka 100 terang itu dari jauh pun terlihat. Nenek dan kakek ibu bercerai gara-gara telinga kakek yang peka, tanda udah tua. Apa kata nenek? Nenek ingin menggulai ayam. Kakekmu ada di kebun, mintakan batang serai. Itu informasinya Bu. Pergilah cucunya ke kebun. Karena sound system kakek kan udah berkurang. Nenek minta batang serai. Apa? Nenek minta cerai. Nah itu tanda-tanda tua. Akhirnya dicerai. Ustaz pernah ceramah kepada orang-orang tua. Masjid gede yang hadir 4 orang. Yang hadir 4 orang, 2 orang ibu-ibu, 2 orang kakek-kakek yang sudah diintai-intai malaikat. Ya kita pun diintai malaikat. Masjid besar, semangatnya Ustaz ingin ceramah. Yang ibu-ibu yang namanya capek bulan Ramadan mencari tembok. Ini biasa nih ibu. Kalau cari tembok itu biasa. Lalu diunjurkan kakinya ke depan, didongakkan kepalanya ke tiang, akhirnya dia tidur. 2 orang ibu-ibu itu tidur, tinggal 2 orang bapak-bapak yang akan menceramah Ustaz. Ketika Ustaz ceramah terkejut-kejut ibu tadi. Ustaz berapi-api, dia berair-air. Selesai ceramah, datang kakek tadi. Ustaz, apa Pak? Apa isi ceramah tadi Ustaz? La ilaha illallah. Emangnya kenapa Pak? Bapak peka. Tandanya udah tuh tua, tapi semangat muda semua. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, 2 yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Mana tema tadi? Hilang. Tema kita pada pagi menjelang siang ini, tarhib Ramadan, mendekat dengan Al-Quran, mengabdi dengan sedekah.
Tadi luar biasa. Bapak Ibu, ada sebuah hadis populer, dengarkan baik-baik. Ustaz ceramah itu nggak lama-lama. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalas. Apabila meninggal salah seorang anak Adam, terputus amalnya. Itu perlu garis bawahi. Terputus amalnya. Yang telah meninggal itu nggak bisa sholat lagi. Yang telah meninggal itu nggak bisa puasa lagi. Yang telah meninggal itu tidak bisa berhaji lagi. Illa bisalasin, kecuali 3 perkara yang tak terputus. Yang pertama, sodaqotun jariyatun. Sodakoh jariyah. Tadi kota Ipak dah lewat ya. Sodakoh jariyah tadi luar biasa sampai kalau nanti 64 juta 1 tahun. Memang wajah-wajah dermawan ibu-ibu ini. Ya, wali santri kita orang-orang yang dermawan ini mudah, memang betul ketika ada dana mudah untuk bekerja. Bu, ada di sono bu, untuk agama tuh payah bu. Di Pekanbaru tuh ini korbannya. Ustadz ini dosen MDA. dosen MDA. Berapa SPP mengaji itu bu? 25.000 nyo. 25 itu 6 bulan tak dibayar-bayar bu. Tele kepala guru tu tak. Lah gue mulutnya air liur pak. Nah, ini dah tele kepala guru nak, ustaz nak. Bayarlah SPP nak. Udah 6 bulan nak. Bulan ke-7 berhenti anak tadi mengaji. Parah, udah 6 bulan tak bayar. Lalu apa kata wali muridnya? Ustaz itu tak ikhlas. Masa mengajar dibayar? Masa mengaji dibayar? Urusan ikhlas itu urusan ustaz dengan Allah. Bu, Pak ikhlas saja nggak ikhlas dia. Makanya ustaz juga mano. Ustaz itu materi. Bapak Ibu, bu. Ustadz itu manusia. Memang betul mengaji, mengajar Al-Quran itu nggak boleh dibayar. Tapi ustadz itu butuh masa ceramah dibayar. Ustadz ceramah nggak mengharap amplop. Isinya ya bu. Kalau dikasih tak dikasih, mikirlah. Dari Pekanbaru Ustaz itu datang, ya kan, Bapak Ibu. Kalau urusan amplop dan isinya bukan urusan Ustaz, itu urusan ibu-ibu. Nah, ya kan. Masa pula Ustaz memikirkan amplop Ustaznya, Bapak Ibu. Maka guru-guru ini bu, disejahterakan dia, bu. Di Pekanbaru les bahasa Inggris itu 500, les matematika, fisika sampai 1 juta. Itu santai dia bayar. Ustaz tanya, Pak Ustaz, anak saya di les di Ganesha Operation. Berapa biaya? 500. Udah 2 tahun Pak Ustaz. Lesnya udah 2 tahun bahasa Inggris. Terus udah mantap bahasa speaking English itu bu. Itulah Pak Ustaz, yang didapat cuma 2 Pak Ustaz. Apa tuh? I love you, you love me. 2 tahun les. Yang didapat cuma itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Bu, dalam kubur besok, Pak, dalam kubur, Ibu, kita akan mati kan? Siap? Ini sudah dingin-dingin semua, ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda diintai malaikat nih. Dalam kubur besok, malaikat apa namanya? Mungkar dan Nakir datang menanya, di dalam kubur kita disiksa. Nama malaikat itu kenal bu, jangan nama artis saja dikenal. Malaikatnya Mungkar dan Nakir. Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Isra. Lagunya apa? Bila Israel. Itu lagu yang dinyanyikan bu. Ini enggak lagunya. Sakitnya ku di sini, sakitnya ku di sini. Lagunya itu. Bila Israel, ibu yang saya muliakan. Malaikat Mungkar Nakir itu apa yang ditanya dalam kubur? Bukan dengan bahasa Inggris.
What's your name? Nggak ada itu. Yang ditanya dengan bahasa Arab. Maka anak-anak kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, antarkanlah ke pesantren, termasuk di Mumtaz Tahfiz ini. Bapak Ibu, ini tadi kan udah hafal nih. Udah hafal kan? Itu berat murajaah tuh, Bu. Ustadz yang tamat dari Al-Muslimun dan Ustadz yang di Ar-Rawiyah itu 30 juz. Itu lebih berat lagi, Bu. Ketika pulang Ustadz paling risau adalah HP ini. Ini perusak. Makanya anak-anak kita dari jaga. Boleh dia Pak? Boleh. Ustadz tidak munafik, kita silahkan. Tapi ketika menghafal Al-Quran, anak-anak kita itu harus dijaga hafalannya, murojaah ibu di rumah, jangan tergantung sama guru-gurunya saja. Makanya segitiga emas, peran guru, peran orang tua, peran masyarakat, insya Allah anak-anak kita wali murid. Kita tak bisa mengajarkan anak kita sendiri, betul? Ustadz nih, guru, istri Ustadz guru, tapi Ustadz cari guru untuk mengajarkan anak Ustadz. Kenapa? Belum tentu bisa mengajarkan anak kita. Anak Ustadz 4 itu gurunya ada. Padahal Ustadz apa saja bisa mengajarkan. Kita bisa mengajar anak orang, belum tentu bisa mengajar anak kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, bantuan Ibu Bapak antarkan anak ke sini, maka guru-gurunya, fasilitas fisiknya kita bantu. Itu yang disebut dengan shadaqatun jariyah. Ibu punya cincin? Ada, Ustaz ada juga cincin. Nggak ada, beli Ibu ya kalau ada cincin. Nah itu siapa Pak? Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, cincin, emas, berlian, intan, harta, mobil, rumah, semuanya akan kita tinggalkan. Pernahkah Ibu dengar umat Islam ini yang meninggal bawa mobil bertutir ke dalam kuburnya? Ada nggak? Jemaah Ustadz Bu, mobilnya 15 mobilnya, Alphard, bahkan Lamborghini pun ada dia, Lamborghini. Ya, namun ketika ibunya meninggal, nggak bisa masuk di Alphard itu, nggak bisa masuk di Innova itu. Ustadz, carikan ambulan Pak Ustadz. Ambulan apa? Ambulan gratis. Padahal mobilnya banyak Bu, Bapak. Rupa-rupanya malangnya nasib kita. Ketika kita meninggal dunia, aduh yang cantik sudah ditakuti. Betul? Ditakuti Bu. Ibu kalau suami Ibu meninggal, mau nggak Ibu menemani dia? Jangankan berhari-hari, 4 jam saja nggak mau kita. Kadang ada pula udang di balik bakwan Bu. Tahu udang di balik bakwan? Ada seorang suami 40 hari 40 malam memang datang di kuburan Bu. Rupa-rupanya bininya berpesan, Bang, abang tak boleh nikah lagi Bang. Kalau adik meninggal, sebelum bunga di kuburan adik nanti tumbuh dan berkembang. Wah berat itu Pak. Siap tuh Pak. Bunga di kuburan tumbuh. Dengan izin Allah meninggal lagi dia tuh. Ingat dia pesan istrinya, dibawanya air. Dengan cerek ke atas kuburan itu disiramnya. Bunga tadi siramnya yang ditanam tadi. Kemudian dia berdoa, Ya Allah, istri saya berpesan, Ya Allah, saya tak boleh menikah lagi sampai bunga di kuburannya itu tumbuh, Ya Allah. Cepat tumbuhkan bunganya, Ya Allah, supaya aku bisa berdiri lagi. Ya itu ada udang di balik bakwan. Sudah ikhlas dia berdoa, rupa-rupanya doanya supaya dia cepat menikah lagi. Siapa teman setia kita Bapak Ibu ketika di alam barzah itu? Shadaqah. Penyesalan dalam surah Al-Munafikun, penyesalan orang-orang yang pelit, kikir, bakil, dia besok minta dikembalikan ke dunia. Dengarkan ayatnya baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'tiyakum ahadukumul maut fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib
fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang telah meninggal itu ibu, dia mohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk sholat enggak, untuk puasa tidak, untuk haji tidak. Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Nah itu dia. Maka penyesalan orang-orang yang kikir pelit itu di dunia, yang minta dikembalikan ke dunia kembali, dihidupkan kembali untuk apa? Ingin bersedekah. Tapi alhamdulillah dermawan-dermawan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, wali santri Mumtaz ini, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah. 64 juta ketika dipasang fondasi, dikasih tiang, dikasih atap, itulah yang akan menaunginya kita besok di dalam surga di hari kiamat. Amin kalau Bu. Amin. Maka amalan yang tidak terputus itu adalah sedekah jariah. Biar banyak asal ikhlas, daripada sedikit tidak infak 1000 loh. Ada orang minta 1000 infaknya, nah itu tidak ikhlas tuh. Biar banyak asal ikhlas. Orang banyak infaknya ikhlas. Ustaz, bolehkah disebutkan infaknya itu? Boleh. Boleh. Bolehkah untuk almarhum dan almarhumah? Boleh, Bu. Ibu berinfak nanti untuk tuh sedang dibangun. Buat apa tuh Pak Syekh? Bangun apa tuh? Lokal SMP. Nah itu. Ibu ada saham akhirat ibu, fondasi, semen, atap, paku, sama-sama lah ini. Insya Allah semua wali santri di sini sama-sama nanti dalam surga. Bapak Ibu yang saya muliakan. Itulah yang akan kita menemani kita ketika kita meninggal dunia. Kemudian apalagi ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Ini guru-guru kita nih. Guru-guru kita kan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita perhatikan guru-guru kita. Siapa lagi yang akan memperhatikan mereka kecuali melainkan kita. Makanya Ustadz ini Bapak Ibu yang saya muliakan, guru, imam masjid, dan juga mubalik. Makanya Ustadz hidup dari kehidupan dakwah ini. Ya, urusan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ikhlas berjuang untuk fisabilillah, insya Allah berikan kemudahan. Maka ibu yang saya muliakan, ilmu yang bermanfaat yang ditebarkan oleh guru-guru kita kepada anak-anak kita, mari kita jaga. Dan itu menjadi amal jariah untuk guru-gurunya dan termasuk ibu-ibu yang telah menyekolahkan anak-anaknya di Mumtaz ini. Yang ketiga, awaladun soleh, anak yang soleh. Insya Allah Mumtaz ini punya misi dan visi ya. Ustaz Anggit, Ibu Yanti, boleh jadi muaranya adalah akhirat. Hafal Al-Quran 30 juz target itu luar biasa. Kemudian anak-anak TK tadi ditanyakan targetnya paling tidak sampai aduha. Di saat dia bersenda gurau dan bermain-main, nangis-nangisnya masih bisa untuk menghafal Al-Quran. Mari kita didik generasi-generasi Al-Qurani Ibu. Dasar, Ustaz kan sekolah dasar Ustaz mengajarkan juga. Dasar ini sangat penting Bapak Ibu. Agamanya jangan sampai kita lupakan. Ketika kita meninggal nanti siapa yang datang ke kuburan kita, Bu? Kalau bukan anak kita, siapa yang mengaji di atas kuburan kita? Siapa yang akan mendoakan kita di atas kubur kita? Melainkan anak-anak kita. Maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita, antarkan ke Mumtaz supaya dididik agama, tahu dia sholat, tahu dia puasa, tahu dia ibadah, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nanti dia remaja, SMA, ya silahkan ketika imannya sudah kuat, mau jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, tapi fondasi imannya, mentalnya sudah kita tanamkan sejak dasar ini, khususnya di Tahfiz Mumtaz dan Al-Mumtaz ini. Ini yang disebut dengan anak-anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang selalu akan mendoakan kita, baik ketika kita masih hidup ataupun nanti ketika kita meninggal dunia. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir pada hari ini menjelang Ramadan, boleh jadi ada gesekan-gesekan di antara kita. Ada suuzon, apalagi yang berbentuk yayasan, ya kan, berbentuk yayasan.
sedang Ustaz sekretaris masjid pun ada buruk sangka. Makanya pada hari ini termasuk juga Ustaz, ya. Kadang ibu-ibu dengar pengajian di masjid-masjid ataupun di mana-mana, Ustaz pun digosipkan. Ini dia. Enggak jarang dulu. Ustaz pun jadi bahan gosip yang seharusnya kita di masjid itu adalah untuk ibadah. Maka Ustaz mengajak kita semua segenap kepengurusan yayasan dan seluruh wali santri Al-Mumtaz ini, jika ada gesekan-gesekan, benturan-benturan, tapi mudah-mudahan tidak, Allah jauhkan daripada kita itu semua. Mari sama-sama kita leburkan, kita bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Hari ini kita bersihkan hati kita agar marhaban Ramadan itu dapat kita lalui dengan penuh ketenangan dan penuh dengan kesucian batin, zahir kita tenang untuk menyambut Ramadan yang sebentar lagi. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tebu yang tak beruas, tidak ada laut yang tak bergelombang, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Jika bersalah kepada Allah kita minta ampun. Ayo Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak berzikir sebelum Ramadan. Rasa kegembiraan kita menyambut Ramadan ini. Bu, Ibu berapa kali berzikir dalam sehari semalam? Seharusnya jawabannya banyak Pak Ustaz. Kenapa? Usahakan berzikir Bu, ketika masak berzikir. Ustaz kalau istri, kalau giling cabai itu zikir supaya cabai itu enak. Kalau menggiling cabai Bu, mencerepet-cerepet, tahu cerepet-cerepet. Menggiling masak dia tak kemana-mana aja. Ada enak-enak aja. Pulang makan. Apa ceceran itu? Jadi kalau dizikir dengan tasbih, bagaimana caranya? Nih resepnya, nanti pulang diamalkan. Kalau Bang Toyib jarang pulang ke rumah, buatkan cabai itu. Ketika menggiling cabai, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, cabai kan umat. Ilaha illallah wallahu akbar. Tekankan dia. Ulang abang suaminya. Enak kali resepnya cabai hari ini. Cuma ikan teri sama dengan ulam pucuk ubi. Tak nampak mertua di belakang ketika makan. Apa kata istrinya? Tadi ada ustadz yang ceramah menggiling cabai, mulek cabai dengan zikir. Itu enak. Kalau mengulik cabai dengan bercerepet-cerepet tadi, pulang pula suaminya. Kok lain pahit rasa cabai ini? Itulah karena sudah haji nomor. Ikhlas aja Bu. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, berbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban sebentar lagi nih. Berapa? Senin, Selasa enggak lagi. Itu sudah beragus hari Senin terakhir, ya. Senin terakhir puasa sunat. Yang punya hutang, Bu. Ibu punya hutang. Ini nampak senyum-senyum Ustaz. Ini keningnya berkerut-kerut, kening kerut-kerut utang. Sebentar lagi Ramadan datang, atau kerut-kerut lagi. Jangan buat-buat hutang Bu, kita ini suka berhutang. Mulai dari sekolah sampai sekarang, Ustaz pengalaman tuh. Makan salah lauk, godok bagulo, makan 5 bayar 2. Yang paling penting makan 5 bayar 2. Besok kalau nggak dibayar, di akhirat di hari kiamat itu kita jujung untuk salah lauk tuh, kita jujung godok bagulo, mencari yang punya apa itu. Makanya bayar Bu. Bagaimana caranya Pak Ustaz bayarnya? Udah meninggal ya Pak Ustaz. Konveksi harga godok dulu dengan sekarang 2.000. Kalau ada godok yang dimakan 30.000, 60.000 bayar. Kemana diserahkan pada Pak Ustaz? Apa berapa ya bayar? Kalau ibu punya utang godok 30, salah lauk 40. Bayar ada muntah. Serahkan
untuk keperluan agama pendidikan. Sampai itu Pak Ustaz, insya Allah sampai. Kalau dia telah meninggal dunia. Kalau kita bermasalah dengan Allah tadi, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak baca Al-Quran Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah. Ustaz ke Lubuk Agung nih, mudah-mudahan pengurus yayasan Muntas, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang telah meninggal dunia juga nanti kita doakan. Yang hidup kita pada hari ini, semoga Allah berikan kita kesehatan, Allah murahkan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari bala bahaya, Allah jauhkan kita dari musibah, Allah jadikan keluarga kita, anak-anak cucu kita, anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Kita doakan arwah-arwah yang telah mendahului kita, kerabat kita, orang-orang tua kita yang tercinta, Bu. Di bulan Sya'ban ini harapan doa kita yang telah berada di alam barzakh, sempit kuburnya Tuhan Allah lapangkan, gelap kuburnya Tuhan Allah terangkan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Kelak nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan bersama golongan rasul dan salihah, dan Allah masuk dalam surga Jannatul Naim, amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna رمضان وحسن مقاصدنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخالهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, boleh undang ustaz lagi. Suai. Lambat. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, dan tak bertele-tele. Ustaz setelah ini akan langsung ke Lubuk Agung. Mohon maaf Pak Kiai, karena memang sudah telat. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, Ustaz Lubuk Agung ada yang harus diselesaikan karena Ustaz ketua MBG di sana, maka nanti kacau nanti anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.